Halo, Robert, malam. Jam Apa berapa kabar? datang? Barusan ya? Barusan. Wah, ada Kaprin juga nih. Halo, Hati. gimana kabar? Baik. Secret training terus ya? Keren. Enggak, lagi pengen sendiri aja. Oke, mantap. Udah register ya? Buka puasa dulu, buka puasa. Register. Iya. Harap. Wah, kebagian takjil juga ya? Selamat berbuka puasa. Jadi kita check in dulu, absen nama, terus nomor telepon dan tanda tangan. Pastikan vaksin sudah 2 kali plus booster ya, jadi total 3 kali baru bisa mengikuti kegiatan Adidas Runners. Kita coba cek suhu, apakah bisa? Oh, mas. Oke, suhu normal 36. Mantap. Oke, jangan lupa juga kita scan Peduli Lindungi. Jadi nanti setelah itu kita dapat gelang ya. Oke, bisa Kak, tolong dipasangkan. Oke, ini dia gelang Adidas Runner yang kita sangat rindukan. Sudah lama kita tidak mendapatkan, karena ini cuman hanya di sesi offline ya guys. Seperti ini gelangnya. Thank you. Oke, kita dapat takjil dari Adidas Runner. Nih, terima kasih ya Adidas Runner ya. Kita yang berpuasa, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Keren banget nih. Dapat takjil lumayan. Mantap. Wah, selamat berbuka ya bagi yang berpuasa, bagi yang menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka. Oke, sudah banyak teman-teman Adidas Runner yang datang di bengkel hand conditioning. Jadi yang baru datang langsung check in ya, terus ambil gelang. Dan jangan lupa di absen, ada absensinya. Ya ini dia, siapa ini? Kakak Fit ya? Oke. Ya ini semua teman-teman yang baru datang langsung check in, terus ada absen juga dan dapatkan takjil gratis. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Oke. Yang bawa makanan juga tidak boleh makan di dalam ruangan ya. Mohon dihabiskan dulu di luar baru masuk ke dalam. Area Jakarta yang offline, beberapa lama kita online terus, akhirnya berjumpa kembali. Di sini ada yang baru pertama kali ikut sesi Adidas Runners offline. Pertama kali, ya selamat bergabung ya Mas ya di sesi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Monica, saya final captain dari Adidas Runners Jakarta. Ada satu kapten lagi, tapi hari ini berhalangan hadir. Mungkin di sesi berikutnya akan bertemu kembali. Kemudian di sini kita juga ada teman-teman yang berbaju putih, ada kru, Rinka, ada Liza, saya Mas Bangun, dan ini Coach Matias dari Medical Coach.
Sesi hari ini nanti akan langsung ditujukan kepada Coach Matias. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilakukan di akhir sesi. Seperti itu. Jangan lupa untuk check-in dari aplikasi Adidas Running-nya, dan mohon untuk tetap menggunakan maskernya dengan baik dan benar ya teman-teman, karena demi kesehatan kita bersama juga, supaya pulang dari sini pun masih dalam keadaan sehat. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu member yang terkena COVID di sini, kita nggak balik lagi menjadi online gitu. Terima kasih. Enakan pakai mic atau enggak ya? Pakai mic ya? Oke, siap-siap. Oke, selamat malam teman-teman. Terakhir kali kita ketemu 2 tahun lalu ya. At least di kelas medical. Pertama senang banget bisa kumpul di sini, sesinya bisa offline medical, soalnya di Zoom itu, aduh, itu udah kayak ngikutin program Take Me Out gitu. Setelah 5 menit itu lampunya mulai mati, udah kelihatan cuma nama, nggak ada itunya. Nah, ini harus milih siapa gitu kan. Jadi senang banget di sini kita bisa ada lagi bareng, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi terutama tentang teori aspek dari pelarian dan segala sesuatu berhubungan dengan cedera, performa, endurance dan seterusnya. Nah, sesi ini pengennya sebenarnya sih lebih santai aja malam ini, nggak langsung ke teori yang sangat dalam. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di tengah-tengah ada langsung pengen pertanyaan, pengen berdiskusi, memberikan pendapat, please do ya. Jadi supaya kita saling lebih enak aja ngobrolnya. Jadi malam ini kita akan ngobrol dengan tema, saya boleh minta pen ya. Kita akan membaca, judulnya adalah strength motion ya, strength mobilizer. Thank you, bro. Nah, yang kita bahas adalah strength mobilizer. Oke. Voilà. Mengapa? Karena ini sesuatu yang apalagi kita sudah lama nggak berlari. Kalau kecuali teman-teman yang udah tetap rutin selama pandemi ini, it's good. Jadi kalaupun belum, kita akan mulai dari sini. Karena kalau kita mulai dari basic lagi, ya basicnya udah 2 tahun kita larinya juga nggak konsisten. Kita lebih baik memulai latihan kita semua dari nol lagi. Nggak ada salahnya. Mengapa? Karena basic kita akan kita latih lagi, ABC drill-nya akan kita latih lagi, otot-ototnya sudah lama tidak dipakai, kita harus pelan-pelan atur lagi supaya menjadi kuat. Nah, saya akan memulai adalah mengenai hips. Mengapa, ini kotakin aja, mengapa hips itu penting sebagai strong mobilizer? Oke, kalau jawaban secara umum ya mencegah cedera, supaya larinya bener ya. Itu jawaban secara umum ya, tapi ini akan kita gali, kita nggak akan puas dengan membuat lari kita secara benar ya. Semua membuat lari secara benar kan, dan baik. Nah, sekarang pertanyaannya berikut ya, kita udah dapat nih mengenai hips. Nah, hips ini yang ditanggung oleh kaki dikali 8, jadi 800 kilo. So that's why kalau pinggang kita nggak kuat, begitu kita berlari, dia biasanya akan ngedrop. Dia akan ngedrop. Ini salah satu permasalahan yang disebabkan karena pinggang kita tidak kuat kalau tidak memiliki strong mobilizer-nya. Nah, sebelum balik ke situ, pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya pinggang kita kuat, otomatis kita bisa menahannya lama sekali. Sebenarnya dalam striding itu yang penting itu bukan kita bisa pace kita kuat, kita bisa larinya cepat, kita bisa stridingnya panjang, tapi kalau ototnya nggak kuat, itu lama-lama juga akan over, menjadi pendek, menjadi over striding, dan kemudian mengalami cedera atau penurunan performa. Ini sangat penting ya. Nanti teman-teman kita akan ada beberapa latihan juga ya, dikit aja. Nah, sekarang pertanyaannya, karena kita bicarakan kira-kira ada tiga otot ya. Otot apa aja yang di hip yang perlu kita kuatkan? Tiga otot. Oh, nama umumnya nggak apa-apa, di Indonesia kan juga nggak apa-apa, di Inggris kan nggak apa-apa, nggak usah latih. Yang biasanya Coach Eki ajarkan, ini ketahuan nih siapa yang ikut Zoom, ikut strength training. So, jadi ada yang quadriceps ya, quads. Ada lagi? Betis. Betis, oke. Betis atau ya betis saja. Ada lagi?
Oke, ini saya ambil dua ya. Kalau kita misalnya kita melihat langsung secara fungsi dari mobilisator, ya caranya mobilisator itu artinya pergerakan ya. Jadi kita mengambil otot yang bisa membuat langkah ini efektif. Nah, ada 3 tadi udah disebut yang pasti adalah glutes atau otot bokong, terus ada hamstring, dan satu lagi memang mungkin namanya agak berat tapi adalah aduktor. Jadi otot paha yang di bagian dalam dan tengah di sini itu namanya aduktor. Saya nggak berani nyontohin di Miss Lemon, takutnya dikebukin. Jadi fungsi kalau yang pertama dari glutes dan hamstring itu adalah untuk, kita nggak membicarakan lutut, kita bicara hip. Fungsinya adalah extension atau meluruskan bagian pinggang. Jadi fungsinya di sini kita ambil tuh. Fungsi yang lainnya masih ada, tapi 2 fungsi terpenting adalah membuat pinggang ini lurus. Jadi pada saat push off itu enak banget stridingnya, tadi disebut. Nah di sini saya langsung menyebutkan pada saat berlari seringkali kita bisa mengalami dengan cepat namanya kram hamstring. Ini harus saya mention, kram hamstring. Di sini udah, wah kenapa sih cepat pegel, kemudian kita bingung, kita stretch, kita berhenti, kita minum, makan energi gel dan seterusnya, segala macam bentuk cairan masuk ke gorengan pun bisa. Tapi, nah fungsi hamstring ini selain meluruskan pinggang, fungsi lain dari hamstring adalah melakukan gerakan ini, menekuk lutut. Jadi gerakannya itu pada saat berlari menggerakkan 2 persendian. Nah itu yang membuat otot hamstring ini cepat sekali capek. Jadi kalau kita tidak latih kekuatannya, kita tidak berikan dia nutrisi yang tepat, maka lari kita pun akan sangat terganggu. Kalau udah mulai hamstring kita terganggu atau cepat cedera, nah itu larinya nggak enak. Apalagi di kilometer tengah. Kalau udah kram biasanya udah repot sekali. Nah hanya kita bergerak push off ke dalam, ini mencegah terjadinya perputaran ke dalam dan keluar. Biasanya kita lihat perputaran itu kalau kita mendarat ya, kalau misalnya mendarat dan kaki kanan ya saya contohkan, kita mendarat, dia ngedrop ke dalam. Nah ini tandanya bagian dalam sini perlu dikuatkan. Atau pada saat kita melakukan knees up ya, pada saat latihan, bukannya ke sana enak, tapi biasanya ke dalam nih, lari ke sini. Atau kalau kita berlari, lutut kita bersenggolan, itu bisa juga lari nyentuh. Nah ini karena pada saat bergerak ototnya lemah sehingga dia ngedrop ke dalam. Nah ini nggak usah panik, bilang wah gimana dong gue lari nggak kuat. Nah ini that's why kita harus menjaga dari awal. Kita memulai berlari lagi, langsung masukkan ke dalam program latihan kita untuk menguatkan. Jadi mobilisator. Yang penting hip kita ini bergerak dengan nyaman aja dulu. Otot betis, ankle, lutut, pinggang, yang lainnya VO2 max, endurance semua itu nomor 2. Yang penting kita kuatkan dasarnya terlebih dahulu. Kalau dasar udah kuat, enak, kita mau melatih apapun tuh gampang. Itu jadi dimasukkan. Jadi 3 otot ini adalah strong mobilisator yang sangat membantu. Nah anatominya ini memang dari sananya begitu ya. Kita cuma ada pria dan wanita by the way. Kalau dari sisi wanita, nggak usah digambar di sini. Dari sisi wanita, pinggangnya ini jauh lebih lebar dibandingkan pria. Kenapa lebih lebar? Karena memang di situ kan ada di situ supaya bayi bisa di situ kan. Sedangkan pria dia akan jauh lebih ramping dan lebih tinggi. Nah artinya kalau secara sistematis ini katakanlah ini pinggang lebih lebar, ini kaki. Gak apa-apa deh. Perlu dimaklumi lah 2 tahun jaga agak berkarat gua di sini. Oke, itu sedangkan kalau pria sedikit lebih pendek dan nah ini berkaitan dengan ototnya. Jadi ruangan otot-ototnya tadi otomatis akan jauh lebih, jaraknya lebih jauh ke bagian kaki dibandingkan pria yang lebih ke bawah. Jadi di sini daya dorongnya lebih nyaman. Sementara kalau wanita karena lebih panjang, otomatis untuk menjaga kestabilannya jauh lebih susah. Mereka tidak harus membagi energinya ke arah pinggang. Jadi misalnya
otot dari punggung di sini, dia tidak harus menahan pinggangnya dari atas, tapi bisa difungsikan untuk menjaga lebih postural, lebih tegak. Otot kaki atau betis tidak perlu ikut-ikutan dengan ankle-nya untuk menekan lebih jauh ke lantai, ke tanah. Jadi ini salah satu bentuk, jadi muscle endurance semua bisa bekerja secara efisien ya. Jadi salah satu hal yang biasa terjadi kalau muscle endurance-nya lemah, salah satu ciri khasnya adalah pada saat berlari knees up-nya ini, high knees-nya ini nggak tinggi, jadi biasanya larinya lebih pendek, keseret, lebih banyak menggunakan ankle, jadi lebih rolling ankle, jadi larinya bukannya bagus begini tapi lebih pendek. Nah ini artinya kalau knees up-nya nggak bisa tinggi, ini artinya quadricepsnya, adduktornya, hamstringnya lemah. Nah ini kalau nggak bisa tinggi, ini otomatis range of motion-nya tidak dipakai full, kita akan bisa mendapatkan stiff di bagian hip kita dan pergerakannya menjadi susah. Jadi again, di poin yang terakhir ada 3 aja dari sisi hips, ototnya dan kegunaannya. Strong mobilisator itu dalam tubuh kita cuma satu di hip, di pinggang kanan dan kiri. Pastikan itu bergerak dengan baik, range of motion-nya bagus, kekuatannya kuat. Hanya ada 3 grup aja yang perlu kita latih di sini, glutes, hamstring, dan adduktor. Dan ini kemudian kalau sudah kita latih secara konsisten ya, kita ambil waktu aja, kita pelari, kita nggak usah mikirin wah strength training 2 jam di gym atau 2 jam keluar, 3 jam di sini, atau download YouTube terus 3 jam hit, itu nggak perlu. Kita cuma fokus 3 aja ini. 3, kita katakanlah kita melakukannya satu gerakan 3 kali 15, mungkin habisan waktu berapa? 3 menit, 3 menit, 3 menit, 10 menit udah selesai. Antara di ototnya lain ini karena sakitnya tuh ini dulu ya. Nah ketika udah otot untuk hari 2 hari, nah ketika latihan lagi kayak setiap hari minggu, hari biasanya yang biasa hari minggu selalu kilometer 10 tersebut, jarak lari, pace-nya, speed-nya, temponya itu akan membuat otot kita beradaptasi terhadap berbagai stimulus yang masuk. Jadi kalau kemudian kita memasuki long run, otot kita sudah biasa dengan terjadinya sebuah perubahan dalam bentuk lari. Jadi nggak akan stagnan ototnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya memang kita harus melatih secara khusus kekuatan dari glutes kita, karena glutes ini yang seperti tadi contohkan ini salah satu bentuknya. Ini saya sebutkan satu ya, patella tendinitis itu di bagian sini, dan ini juga ke arah samping tentu saja. Tapi memang secara persentase lebih banyak di sini. Di sini juga bisa, dan itu juga termasuk salah satunya. Jadi that's why pastikan hip kita kuat. Kalau hip kita kuat, itu akan sangat membantu dan mengurangi atau cut down banyak sekali cedera yang terjadi di bawah kaki, shin splints, plantar, itu bisa dihilangkan juga. Secara tidak langsung akan dibenahi juga. Jadi kira-kira sedikit dari secara singkat aja jawaban dari pertanyaan. Selalu kasih seperti ini. Oke. Tapi kalau udah mencoba belum sana, itu udah hilang. Oke. Kenapa itu? Kenapa itu? Begitu soal sama ya. Oke, good, pertanyaannya nice, bagus. Kalau berlari, pada saat mulai berlari, bagian tubuhnya terutama dari otot bagian samping di sini dari lutut ke bawah itu ngilu. Tapi setelah lebih dari 2 km itu hilang, dan selalu begitu. Nah ini kalau gini gampang jawabannya. Ini benar-benar di otot, bukan sendi, bukan syaraf, tapi otot. Nah awalnya, pemanasan, kita mau pemanasan apapun, mau itu kita pemanasannya stretching lah, jangan static stretching ya, tapi dynamic stretching, kemudian kita mulai lari-lari ringan. Itu ototnya pada saat kita melakukannya secara, kalau pemanasan kan pasti pelan kan, belum cepat. Nah pada saat pemanasan tuh ototnya itu secara spesifik per otot bergerak, jadi semuanya melakukan fungsi. Jadi rasa sakitnya kalau ada cedera di ototnya atau lemah masih terasa. Tapi begitu kita masuki berlari setelah 2 km, nah ini bisa hilang karena bagian tersebut. Nah ini hebatnya tubuh kita saling menjaga satu dengan lainnya. Jadi teman yang tahu tuh ototnya sakit akan diambil alih fungsinya oleh otot yang lain. Jadi ambil hilang, plus tubuh kita juga bilang ini nggak bisa sakit dong 2 km, dia mengeluarkan endorphins, hormon endorphins. Nah itu adalah bagian seperti painkiller alami yang dimiliki tubuh kita. Jadi itu diinjek ke situ, makanya hilang.
Nah itu karena juga peredaran darah kita juga semakin bagus, harga kita naik, otomatis harga kita naik, pompa darah, perputaran darah dalam tubuh kita juga semakin cepat. Perputaran darahnya semakin cepat, semakin banyak juga mineral, zat dan semua yang berputar di tubuh dan oksigen juga kan. Nah ini juga yang membuat rasa sakitnya hilang. Tapi kalau ini terjadi sekali, it's okay. Tapi kalau terjadi berulang-ulang, ini artinya sama. Kita harus melatih kekuatan otot sini. Tapi kalau ini spesifik di bagian samping, artinya kita memang harus melatih bagian kaki kita yang paling bawah. Jadi kita mau foto bareng pada susun formasi semua. Mantap.